hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, kita sedang hidup di masa atau di zaman yang sangat sulit. Dan akan terus bertambah sulit. Dan akan terus semakin sulit. Situasi dan keadaan yang kita akan hadapi di hari-hari yang akan datang. Bagaimana supaya saya dan saudara dapat hidup dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan menghadapi masa-masa sulit dan sukar, dan semakin sulit semakin sukar di depan kita. Nah saudara, tadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat hidup dalam kemurahan Tuhan di hari-hari yang sulit dan sukar ini? Bagaimana supaya kita hidup terus dan mengalami kebaikan Tuhan? Dan saudara, saya kaget ketika Tuhan terus mengalir lewat Roh Kudus-Nya. Saya temukan jawabannya dari Alkitab dan membuat roh saya lega. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan hari ini. Untuk tetap kuat dan hidup dengan iman, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, menghadapi situasi yang akan semakin sulit dan sukar ini. Mari kita buka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 23. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Ya, Mazmur pasal 23 dalam ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 dalam ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Saya berharap semua umat Tuhan yang ada di rumah dan jemaat Kristus, tubuh Kristus dimanapun saudara berada, kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, firman Tuhan 2, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini berarti hidup selama masih di bumi ini. Dan juga nanti tentu kalau sudah di dalam kekekalan sudah dipastikan. Jadi kata seumur hidupku ini berarti selama hidup di bumi. Ini juga yang menjadi doa dan harapan saya sebagai gembala jemaat, supaya semua jemaat Tuhan, tubuh Kristus, itu diikuti oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Saudara, ayat yang ke-6 ini di Mazmur 23, judul perikopnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Dan saya tiba-tiba tercelik saudara, dan terbuka pikiran saya begitu saya melihat Mazmur 23 ayat yang ke-6 ini. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita dapat hidup dalam kemurahan atau kebaikan Tuhan. Maka saudara, itu hanya mungkin, itu hanya dapat kalau kita menerima Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Kalau kita berkata seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Doa saya kiranya kita semua bukan hanya sekedar deklarasi di mulut berkata Tuhan adalah gembalaku, tetapi benar-benar kita berada dalam penggembalaan Tuhan. Nah, orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang akan diikuti oleh kebajikan dan kemurahan belaka. Kalau kita diikuti oleh kebajikan dan kemurahan belaka seumur hidup kita, dalam ayat yang keempat Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Lebih dahsyat lagi di ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Siapa lawan kita? Kesukaran. Siapa lawan kita? Kesulitan. Siapa lawan kita? Virus corona. Siapa lawan kita? Kelaparan. Siapa lawan kita? Kekacauan. Siapa lawan kita? Pedang. Siapa lawan kita? Kerusuhan. Firman Tuhan berkata, di hadapan semua yang mengancam hidup kita, justru Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Inilah hidup orang yang diikuti oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dahsyat ya. Kemarin dalam ibadah, doa, pujian dan penyembahan atau ibadah Mezbah Dupa, saya sudah sampaikan apa yang saya tangkap dari hati Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 9. Bahwa kita tidak ditetapkan untuk ditimpa oleh murka, melainkan supaya kita beroleh selamat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita yang tidak ditetapkan ditimpa murka itu tentu adalah orang yang diikuti oleh kebajikan kemurahan Tuhan. Orang yang diikuti oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan, itulah mereka yang mampu dan sanggup berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sekali lagi, kata Tuhan adalah gembalaku itu bukanlah sebuah mantra untuk membuat kita tiba-tiba sanggup berjalan menghadapi lembah kekelaman dan tiba-tiba kita mendapat penghiburan dalam keadaan duka dan kita menerima berkat hidangan di hadapan para musuh dan lawan-lawan kita. Bukanlah sebuah mantra yang kalau diucapkan tiba-tiba itu terjadi. Tetapi itu adalah merupakan pengalaman hidup. Jadi kita harus punya pengalaman hidup digembalakan oleh Tuhan. Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Bukan karena dia lagi susah, saudara. Lalu tiba-tiba dia klaim ayat itu, dia deklarasi ayat itu supaya dia tertolong. Enggak. Memang dia benar lagi susah. Tetapi saudara, dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Itu bukan karena dia lagi dalam kesulitan saat itu, lalu dia mendeklarasikan ayat itu. Tidak. Tetapi saudara, karena memang dalam hidup sehari-harinya Daud, dia punya pengalaman hidupnya digembalakan oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa umat Tuhan yang diberkati Tuhan, jemaat Zaitun, dan seluruh tubuh Kristus dimanapun saudara berada, yang ikut ibadah streaming, ibadah raya hari ini. Alami Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita sehari-hari. Saudara mungkin akan bertanya lagi, Pak, bagaimana saya tahu? Kalau saya benar-benar dalam area penggembalaan Tuhan. Dari mana saya dan saudara tahu kalau kita adalah berada di dalam penggembalaannya Tuhan? Coba siapa yang cepat tulis Stephen? Siapa di situ? Ini udah bagus ya. Oke, sudah. Oke, baik. Dari mana kita tahu kalau kita adalah domba yang digembalakan oleh Tuhan? Nah, mari kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, mari. Saya akan bagikan ini kepada kita. Sekali lagi saudara, siapkan alat tulis saudara dan renungkan firman Tuhan ini. Dan kiranya kita dapat bercermin dari firman Tuhan ini pada hari ini. Dan kita semua masuk dalam kawanan domba gembalaannya Tuhan. Saudara, masuk dan tinggal dalam penggembalaan Tuhan
itu dimulai dari kesadaran akan kebutuhan hidup yang sebenarnya adalah firman Tuhan atau firman pengajaran. Sekali lagi, masuk dan tinggal dalam penggembalaan Tuhan yang benar. Itu dimulai dari kesadaran kita akan kebutuhan hidup kita yang sebenarnya. Bahwa kebutuhan kita yang sebenarnya adalah firman Tuhan. Firman pengajaran. Kalau kita belum menyadari ini, maka saya mau katakan, kita nggak akan pernah tinggal di dalam penggembalaan Tuhan. Kesadaran akan kebutuhan firman Allah di hidup kita, inilah menjadi langkah awal untuk kita bisa tinggal di dalam penggembalaannya Tuhan. Sekali lagi, kesadaran akan kebutuhan firman Tuhan di hidup kita. Saudara, kita harus ingat yang sudah seringkali juga saya bagikan dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Tuhan sengaja bawa umatnya melewati padang gurun untuk merendahkan hati mereka di sana. Apa maksud Tuhan mengizinkan umat Israel itu menghadapi banyak kesulitan di padang gurun? Satu saja yang Tuhan harapkan, agar mereka jadi jemaat atau umat yang rendah hati. Terus kalau udah rendah hati bagaimana? Supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan atau firman. Jadi saudara, menyadari bahwa kebutuhan hidup kita yang paling utama adalah firman, itu butuh kerendahan hati. Dan untuk memiliki kerendahan hati, Tuhan harus izinkan kita menghadapi banyak kesulitan dan kesukaran dalam hidup ini. Jadi COVID-19 ini adalah seizin Tuhan. Kelaparan ini seizin Tuhan. Kondisi yang kacau sekarang ini seizin Tuhan. Dan apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan? Kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Satu yang Tuhan inginkan dari kita yang percaya padanya. Lewat semua keadaan itu, kita belajar merendahkan hati. Amin. Dan kalau kita sudah belajar merendahkan hati, menyadari bahwa ternyata tidak ada kemampuan kekuatan kita yang membuat kita mampu dapat hidup lagi di zaman sekarang ini, maka kita harus kembali ingat, hidup ternyata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan kalau kita menyadari hidup hanya karena kemurahan Tuhan, maka kita akan memiliki kesadaran yang tinggi. Aku butuh firman Tuhan. Aku butuh kebenaran. Kenapa selama ini saudara, bahkan gereja-gereja mengikuti selera jemaat, tidak menyampaikan firman Tuhan dengan apa adanya. Kalau untuk gereja-gereja tradisi saudara, bahkan pemberitaan firman Tuhan itu bisa paling lama 15 menit. Dulu saya pernah diundang khotbah. Dan di satu persekutuan yang terdiri dari oikumene, terdiri dari berbagai denominasi gereja, persekutuan itu. Lalu ketika saya diundang, yang saya tanya durasi saya khotbah berapa lama. Lalu dia bilang begini, 15 menit biasanya Pak. Dan biasanya memang 15 menit, paling lama 20 menit. Kalau udah 20 menit Pak, aduh Pak, itu suasana sudah lain Pak. Itu bisa jemaat, bisa tertidur semua dan lain sebagainya. Saya bilang mohon maaf, kalau durasi saya khotbah hanya 15 sampai 20 menit, saya nggak bisa datang, saya nggak bisa. Karena saya biasa khotbah, itu standarnya saja 1,5 jam. Dan 2 jam itu biasa saya bilang. Dan kalau jemaat yang saya gembalakan mendengar saya firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan hanya 1 jam, 1,5 jam, mereka 1,5 jam baru mereka merasa itu standarnya.
Kalau 1 jam mereka bilang terlalu cepat. Dan mereka kaget. Pak, biasanya di tempat kami dalam ibadah oikumene kami setiap bulan, setiap minggu, kalau sampai 20 menit Pak, sudah banyak yang tertidur. Lalu saya nggak langsung iakan, kalau hanya 20 menit saya nggak ke sana. Dan hanya oke kalau begitu Pak, kita pending dulu perjanjian, jadi nggak langsung kita buat perjanjian waktu itu. Lalu mereka kembali beritahu kepada pimpinannya. Dan pimpinannya cukup bijak menanggapi pernyataan itu. Pimpinannya bilang begini, ya oke, kita ikuti dulu perkataan pendeta itu biar kita lihat keadaan kayak apa. Siapa tahu benar. Kalaupun nggak benar kan kita bisa hentikan nanti katanya. Dan akhirnya mereka datang lagi beberapa hari kemudian. Karena agak cukup jauh saudara. Dan memberitahukan kalau pemimpin mereka juga ACC. Kalau saya bisa nanti menyampaikan firman Tuhan bahkan ya lebih dari 1 jam. Bahkan 1 sampai 1,5 jam. Oke. Dan kami sepakat saudara. Pas ibadah di sana. Ya biasalah. Karena oikumene jadi ya beda jauh lah dari ibadah karismatik puji-pujiannya. Saya ngikuti ibadah itu. Dan akhirnya masuk firman Tuhan. Dan mulai masuk firman Tuhan 1 jam. Kita semua tidak merasa waktu pemberitaan firman Tuhan itu berlalu. Lalu tiba-tiba saya sadarkan mereka semua. Saya bilang mohon maaf, ini waktu pemberitaan firman Tuhan sudah 1 jam bahkan sudah lebih. Apakah kalian sudah bosan? Ataukah akan dilanjutkan lagi karena ini masih 1/4 dari persiapan firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Tahu nggak mereka teriak dari kursi mereka bilang begini. Pak Pendeta, kalau model khotbah kayak begini, 1 hari ini pun kami nggak akan bosan katanya. Haleluya. Nah, saudara, ya sebenarnya sekarang kenapa gereja-gereja begitu pelit memberikan waktu kepada pemberitaan firman Tuhan? Karena memang gereja tidak menyadari kalau kebutuhan utama mereka adalah firman Tuhan. Ya, kalau bosan, ya saya pikir kenapa kita bosan dengar firman? Tapi kenapa kalau nonton sinetron nggak bosan? Kenapa kalau kita online tidak bosan sampai berjam-jam? Nonton video di handphone nggak bosan. Tapi kenapa dengar firman bosan? 1, karena tidak ada lagi rasa haus dan lapar. 2, atau karena yang menyampaikan itu tidak benar-benar dalam pengurapan Roh Kudus. Seharusnya kita akan asik bicara firman. Bahkan sampai semalaman seharian pun itu menjadi asik, ada kenikmatan ketika kita bicara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan rasa lapar akan firman itu hanya dimiliki orang kalau sudah memiliki kerendahan hati. Amin. Dan kerendahan hati itu kita punya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dalam hidup ini. Yang membuat kita sudah mentok. Dan gak ada lagi kekuatan yang kita bisa andalkan untuk bisa melewatinya. Kecuali kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang berlaku di hidup kita. Jadi saudara, kesadaran akan kebutuhan. Betapa kita sangat membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Itulah yang akan menjadi akses. Saya dan saudara tinggal dan berada di dalam penggembalaan dari Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting yang kita harus pahami. Dan saya akan sampaikan kepada kita nubuatan akan kesadaran betapa kita sangat membutuhkan firman Allah dalam kitab Kejadian. Jadi memang Alkitab ini sempurna, mengisahkan semua aspek kehidupan kita di dunia ini. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai ayat yang
ketiga, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Saudara, Yusuf ini gambaran dari penggembalaan yang memelihara hidup banyak orang dari masa kesukaran. Kita tahu saudaraku, munculnya Yusuf di Mesir itu karena berhasil menjelaskan arti mimpi daripada Raja Firaun tentang 7 lembu gemuk dan 7 lembu kurus. Dan 7 bulir gandum yang bernas dan juga 7 bulir gandum yang kosong. Tetapi 7 lembu kurus itu menelan lembu gemuk. Tetapi si lembu kurus tetap dengan bangunnya yang kurus. Dan tidak ada satupun di Mesir yang dapat mengartikan mimpi itu. Akhirnya muncullah seorang Ibrani bernama Yusuf yang disebut adalah keturunan Israel, keturunan Yakub. Dan akhirnya mimpi itu terurai dengan sempurna. Dan ternyata itu bicara tentang 7 tahun masa kelimpahan yang akan terjadi dan 7 tahun masa kesukaran yang akan terjadi. Jadi 7 tahun masa kelimpahan itu akan ditelan oleh 7 tahun masa kesukaran. Sehingga masa kelimpahan itu tak berbekas. Itulah kurang lebih arti daripada mimpi dari Raja Firaun. Nah, apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Waktu kelimpahan itu, Yusuf mengumpulkan seluruh gandum yang dituai di lumbung-lumbung di setiap terjadi panen. Sehingga saat itu Mesir limpah dengan gandum karena ada kelimpahan. Dan tibalah masa 7 tahun masa kekurangan, masa kesukaran, di mana banyak hasil panen yang gagal. Sehingga seluruh dunia mengalami kelaparan. Dan akhirnya Yusuflah yang menjadi pemelihara hidup banyak orang hingga bertahan dan mampu melewati masa sukar. Dan Yusuf ini adalah gambaran Yesus sebagai gembala yang baik, yang pelihara hidup saya dan saudara dari masa sukar yang akan kita hadapi. Dan makin sulit lagi, tetapi dipastikan saya dan saudara selama di dalam penggembalaannya Tuhan, kita dapat berkata, takkan kekurangan aku. Amin. Bahkan kebajikan kemurahan belaka, itulah yang mengikuti aku. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat kisah ini sangat menarik. Kita akan bahas pelan-pelan saudara. Dalam Kejadian pasal 42 ayat yang pertama dimulai. Ya, sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Terus? Lagi katanya, telah aku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Ada gandum di Mesir. Terus? Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ya, karena sudah ada kelaparan yang melanda. Dan sudah bertahun. Kalau kita nanti lihat, saudara, ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, sudah 2 tahun terjadi kelaparan itu. Nah, bayangkan kalau sampai kelaparan sudah terjadi selama 2 tahun. Kita aja baru jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan sudah mulai getar-getir kan. Ini sudah hampir 2 tahun. Lalu apa yang terjadi? Yakub berkata kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Gandum ini adalah lambang, gambaran dari firman Allah. Kebutuhan rohani kita, makanya tadi dikatakan dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi gandum itu gambaran firman. Saudara, kalau dulu gandum yang menjadi makanan daripada orang-orang yang di Timur Tengah, saudara, mereka berkata harus dibeli dari Mesir. Mesir saat itu sudah menjadi pusat penggembalaan. Sebab ada pewahyuan di sana.
Jadi bicara penggembalaan itu bicara di dalamnya ada pewahyuan firman Tuhan. Amin. Yusuf menerima pewahyuan firman tentang mimpi Raja Firaun. Mimpi Raja Firaun itu adalah pernyataan Tuhan lewat Firaun. Lalu diurai oleh Yusuf. Jadi artinya didapat pewahyuannya. Jadi penggembalaan yang benar adalah di mana di dalamnya ada pewahyuan firman. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, apa yang terjadi sehingga mereka bisa kumpulkan gandum untuk menolong banyak orang dari kesukaran. Lalu Yakub berkata, jangan berpandang-pandangan saja. Jangan bengong, jangan pelangak-pelongo. Saya mau ingatkan kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Dengan keadaan ini jangan saudara pelangak-pelongo. Ingat, sadarlah yang paling kau butuhkan dalam hidupmu sekarang adalah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Jangan lagi bahas corona lah, bahas inilah, bahas ajaran orang yang sesat. Udah, biarkan saja itu. Yang sesat akan bertambah sesat, yang cemar akan bertambah cemar, tetapi yang benar dan baik akan bertambah benar dan baik. Ayo kita sadari sungguh-sungguh. Sekarang yang kita butuhkan adalah Tuhan dan firman-Nya. Pewahyuannya itu yang kita butuhkan. Berhenti bahas yang lain-lain. Sekarang saatnya kita membahas bagaimana kita mendapatkan isi hati Tuhan. Karena hati Tuhan sajalah yang mampu membuat saya dan saudara lolos menghadapi masa sukar ini. Dan hati Tuhan itulah makanya dikatakan tadi, hidup dari apa yang diucapkan oleh Tuhan. Firman. Yakub dan semua keturunannya menyadari bahwa mereka butuh gandum, adalah gambaran firman. Mereka butuh penggembalaan, adalah gambaran Yusuf. Lalu dikatakan jangan berpandang-pandangan saja. Jangan hanya sekedar mikirin lagi, jangan aneh. Udah sekarang fokus. Di mana ada kelimpahan firman, di mana ada pewahyuan, ayo kita kejar itu sekarang. Amin. Dari mana saya dan saudara menerima pewahyuan firman, itu yang kita kejar sekarang. Makanya bangun mesbah pribadimu. Makanya selalu saya ingatkan, hati-hati juga dengan mengikuti sekarang banyak ibadah-ibadah lewat YouTube dan Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Waspada saudaraku yang kasih Tuhan. Kita harus segera mengenali mana pemberita-pemberita yang benar-benar bisa menangkap yang dari hati Tuhan. Kalau tidak saudaraku, kita bisa rusak pada akhir zaman ini. Haleluya. Haleluya. Ya. Lalu ayat yang kedua. Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Sudah kudengar ada gandum di Mesir. Terus ada firman. Ya. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Iya. Kesadaran akan kebutuhan kita akan Tuhan dan firman ini harus makin bertambah. Sebab kalau tidak, kita akan mati. Tapi kalau kita memiliki kesadaran akan kebutuhan kita, Tuhan sebagai gembala dan firman penggembalanya, kita akan tetap bertahan hidup seumur hidup kita yang sudah ditetapkan Tuhan di bumi. Amin. Karena apa? Kebajikan dan kemurahan belaka itulah yang akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita lihat ayat yang ketiga. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Iya. Pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Mari kita lihat Amsal 23 ayat yang ke-23. Amsal 23 ayat yang ke-23. Ya. Belilah kebenaran. Belilah kebenaran. Terus. Dan jangan menjualnya. Jangan menjualnya. Terus. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Yes. Ini bicara tentang firman penggembalaan. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah bicara tentang firman penggembalaan. Kenapa saya katakan demikian? Ada dasar ayat yang sangat kuat. Sebab firman penggembalaan itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita terima
Menurut kitab Yeremia pasal 3 ayat 15, Tuhan mengangkat gembala-gembala untuk menggembalakan kita dengan pengertian dan pengetahuan. Pengetahuan pengertian apa? Tentang hati Tuhan. Sebab Tuhan mengangkat gembala-gembala itu sesuai dengan hati Tuhan. Jadi kita akan mengerti dan mengetahui hati Tuhan. Itu hikmat. Makanya tadi dalam Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Saudara, lihat saya semua ini penting. Yang ada di rumah, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Keselamatan itu kita peroleh gratis. Murni, mutlak, sempurna, dikerjakan oleh korban Kristus di kayu salib. Tapi jangan salah, setelah kita diselamatkan, dalam kitab Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Setelah kita diselamatkan, ada harga yang harus dibayar. Supaya kita sampai kepada keselamatan akhir. Ketika kita menerima Kristus yang telah membayar lunas semua harga untuk keselamatan kita, itu baru keselamatan awal. Jadi kita diselamatkan, tetapi kita masih hidup di dunia. Kita bisa nggak setia, kita bisa jatuh, bahkan nama kita bisa dihapus dari kitab kehidupan. Lalu supaya keselamatan ini dipertahankan, sampai pada akhirnya nanti kita benar-benar diselamatkan, hidup kita dipersatukan dengan Tuhan, dan kita tinggal di dalam kekekalan selama-lamanya, kita harus bayar harganya. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Makanya dikatakan dalam Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Jangan apa saudara? Menjualnya. Jangan menjual. Bagaimana cara membeli kebenaran itu? Kita lihat bagaimana cara Yakub dan anak-anaknya juga membeli gandum itu dari Mesir, dari Yusuf. Ayat yang ketiga, Kejadian pasal 42 tadi dikatakan, lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Berapa orang? Kenapa 10? Di mana? Kan ada 12 anak Yakub. Di mana yang 2 lagi? Ayat 4. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf. Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf. Berarti Benyamin yang seibu dengan Yusuf tidak diizinkan ke Mesir, tapi tetap tinggal di Kanaan bersama ayahnya. Terus? Pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Iya, jangan. Karena apa? Kita tahu saudara, bahwa Yakub sangat terluka dan berduka ketika diberitahu kabar bahwa Yusuf telah meninggal dimakan binatang buas oleh oleh anak-anaknya. Padahal Yusuf dijual jadi budak ke Mesir. Amin. Nah, lalu Yakub menahan Benyamin karena khawatir nanti Benyamin jangan-jangan ditimpa kecelakaan di jalan, sehingga dia akan kehilangan kedua anak dari istri yang dicintainya, Lea dan Rahel. Rahel itu meninggal usia muda, saudara. Ya, lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub merasa jangan sampai kehilangan kedua anak yang dilahirkan oleh istri yang paling dicintainya. Nah saudara, kebetulankah ini? Enggak. Dan kenapa harus ditulis cerita ini? Saya mau ingatkan ini semua. Kenapa harus ditulis cerita ini? Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Kan kalau ini hanya sekedar cerita biasa, kan nggak terlalu ada kaitannya dengan hidup kita sekarang. Tentu ini nggak perlu ditulis supaya Alkitab jangan terlalu tebal banget, kan begitu. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Semua yang tertulis di Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Kita percaya itu, katakan amin. Amin. Dan itu tetap ada kaitannya dengan hidup kita sekarang.
dan termasuk juga hidup umat Tuhan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. 10 orang saudara Yusuf, tentu saudara masih ingat firman Tuhan hari Minggu kemarin saya sampaikan. Bagaimana orang Israel melewati krisis padang gurun selama 40 tahun. Sampai akhirnya tiba di tanah perjanjian. Krisis padang gurun itu mereka hadapi lewat apa saudara? Memungut manna yang turun dari sorga dengan segomer. Jelas ya? Amin. Amin. Segomer artinya apa? Segomer artinya 1/10 epa. Dan kalau mereka ambil lebih atau mereka ambil kurang dari segomer, maka yang ada adalah berulat dan berbusuk. Harus tepat. Dan itulah cara Tuhan menguji mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan. Dan kita sudah belajar bahwa ternyata perpuluhan bukan hanya bicara soal untuk melepaskan kita dari masa kesukaran secara lahiriah, tetapi perpuluhan juga ternyata adalah ada hubungannya dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Sebab persepuluhan Tuhan katakan dalam kitab Maliaki, kamu telah menipu aku, kembalilah kepadaku. Berarti persepuluhan juga ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudara nggak bisa bilang saudara punya hubungan yang benar dengan Tuhan kalau saudara tidak beres soal 1/10. 1/10. Dan Tuhan katakan itu harus dikembalikan. Sebab itu adalah uang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan ini merupakan satu ujian. Cara Tuhan menguji saya dan saudara. Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan perintah ini? Memang ini perintah yang gak gitu sulit dilakukan. Tetapi walaupun gak gitu sulit dilakukan, lihat saya semua yang ada di rumah. Banyak orang gagal melakukan ini. Dan banyak orang berjuang melakukan ini. Termasuk nanti Yakub pun berjuang. Kita lihat saudara. Dan perpuluhan itu dikatakan adalah uang Tuhan. Milik Tuhan, bukan bagian kita. Makanya kalau kita nggak lolos di sini, diperkirakan akan jadi pengkhianat pada akhirnya. Kenapa? Mari kita buka Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Yohanes 12 4 sampai 6. Firman Tuhan. Ya. Tetapi Yudas Iskariot, ya, seorang dari murid-murid Yesus, ya, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5, lanjut terus. mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini kita tahu ketika Maria memecahkan minyak narwastu murni yang seharga 300 dinar menurut Yudas. Tapi dengan begitu saja Maria memecahkan dan menumpahkan minyak itu di kaki Tuhan. Lalu Yudas menganggap itu adalah pemborosan, ya. Dan saudara, menganggap pemborosan, berbuat sesuatu kepada Tuhan, itu adalah roh Yudas Iskariot. Saudara menganggap pemborosan, memberi ke pekerjaan Tuhan, itu adalah roh Yudas Iskariot. Haleluya. Terus ayat yang ke-6, perhatikan Yudas ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi ternyata Yudas tidak memperhatikan nasib orang miskin. Terus karena apa dong dia ngomong begitu? Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang pencuri. Terus? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Jadi ternyata Yudas itu jabatannya apa sebagai Rasul Kristus waktu itu? Bendahara. Dia sering mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kita juga semua adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Amin. Tuhan pakai kita semua jadi bendahara-bendaharanya. Memegang kas Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dan Yudas mencurinya.
Dan kalaupun seolah-olah dia memperhatikan orang miskin, katanya, tapi sesungguhnya tidak. Tapi karena dia sering mencuri. Dan karena dia sering mencuri, apa yang terjadi? Matius 27 ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Ketika hari mulai siang, Ya. semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Iya. Jadi sebelum Yesus disalibkan, ada dulu perundingan. Ada sidang. Ya, imam kepala dan tua-tua yang bangsa Yahudi berkumpul untuk mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Terus ayat yang kedua. Mereka membelenggu dia, Ya. lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Akhirnya Yesus diserahkan ke Pilatus. Terus ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, Iya. menyesallah ia. Menyesallah dia. Dan sudah tahu, kalau kita lihat di ayat yang lain lagi ya, saudaraku, ini biar jangan terlalu banyak lagi waktu kita nanti habis. Ini penyaliban Yesus ini salah satunya adalah pemerannya adalah Yudas. Supaya jangan salah tangkap. Jadi persepakatan dari penyaliban Yesus itu salah satu pengkhianatnya adalah, salah satu pemeran utamanya adalah Yudas. Yang berkhianat dari salah satu Rasul Tuhan. Kita tahu semua itu. Dan terus, ya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dia kembalikan uang 30 perak itu. Ternyata Yudas mendapat upah dari pengkhianatannya dari ahli Taurat dan imam kepala dan tua-tua Yahudi 30 berapa? Perak. 30 perak itu. Lalu karena dia tahu Yesus akhirnya sudah disalibkan, dia menyesal. Lalu dia kembalikan kepada imam dan juga kepada tua-tua Yahudi si 30 perak uang itu. Terus ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dia menyesal, saudara. Aku telah berdosa. Bahkan sekarang dia menjual. Bukankah Yesus adalah firman? Dalam Yohanes pasal pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dia jual. Padahal tadi dalam Amsal 23 berkata apa? Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Tapi kenapa banyak orang menjual kebenaran? Karena, lihat saya, mereka tidak lolos dalam hal perpuluhan. Sering mencuri uang kasnya Tuhan. Saya mau beritahu di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, akan banyak orang murtad. 1 Timotius 4 ayat pertama sudah jelas berkata, bahwa di hari-hari kemudian roh dengan tegas berkata, banyak orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Coba baca lagi biar lebih jelas. Tetapi roh dengan tegas mengatakan. Roh dengan tegas mengatakan, apa katanya? Bahwa di waktu-waktu kemudian. Ini akhir zaman, masa sukar, masa sulit, ya. Ada orang yang akan murtad. Yudas sudah tersesat. Menjual Yesus dengan 30 uang perak. Dan kenapa Yudas tega sanggup menjual Yesus? Itu dimulai dari suka mencuri uang Tuhan. Tidak ada hal besar terjadi kalau tidak dimulai dari hal kecil. Amin. Memberi 1/10 itu hal kecil. Dan itu bukan hal besar. Itu hal kecil. Itu benar hal kecil. Tapi ingat, kalau engkau gagal di situ, maka kejahatan yang lebih besar akan terjadi dan akan dilakukan. Kan firman Tuhan sudah berkata, kalau kita nggak setia dari perkara kecil, kita juga nggak akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kalau 1/10 saja kita tidak lolos, kita bahaya. Kita sedang tanpa sadar dirasuk oleh roh Yudas yang pada akhirnya nanti menjual kebenaran. Bukankah Yudas menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi? Waspada roh Yudas Iskariot. Amin. Jadi 1/10 sebenarnya cara Tuhan mendidik dan mengajar saya dan saudara untuk tidak mencintai uang. Amin. Karena apa? Cinta uang akar segala kejahatan. Haleluya. 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 Makanya kalau kita nggak lolos di sini, sama seperti orang Israel
yang harus mengambil segomer seorang. Mana yang turun dari langit itu. Kalau nggak lolos, berulat dan berbusuk. Ujungnya saudaraku, berulat. Ulat itu kan gambaran daripada si jahat. Berbusuk. Dan Yudas akhirnya beritanya menjadi berita ulat dan busuk. Betul nggak? Dan hampir nggak ada orang bernama Yudas Iskariot setelah Tuhan Yesus. Betul nggak? Ada nggak orang Kristen nama anaknya Yudas Iskariot? Walaupun Yudas nggak selamanya Iskariot, ada juga kitab Yudas di Alkitab. Dan saudara Yesus seibu dengan Yesus, tapi tidak sebapak ya. Anak Yusuf dari Maria ada bernama Yudas. Jadi kitab Yudas itu bukan penulisnya bukan Yudas Iskariot. Tetapi Yudas saudara Tuhan Yesus yang seibu dengan dia. Yang dilahirkan Maria, anak dari Yusuf. Walaupun ada yang bernama Yudas, seorang yang dipakai Tuhan penulis kitab Yudas, tetap nggak ada orang Kristen yang buat nama anaknya si Yudas. Andai kata, tanpa sadar orang tua saya pun membuat namaku Yudas. Yudas Simanjuntak akan kuganti. Nggak sudi, nggak rela saya. Karena udah langsung ada konotasi negatif ya kan. Kalau udah bicara Yudas, walaupun nggak kita bilang Iskariotnya, udah langsung negatif. Haleluya. Jadi berbau busuk. Itulah cerita hidup Yudas. Lalu apa yang terjadi? Ya. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Ya. Itu urusanmu sendiri. Itu urusanmu sendiri. Perhatikan ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Menggantung apa? Mati bunuh diri. Ingat enggak waktu Yesus berkata begini? Kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang dari luar kelihatan bersih dan rapi. Tapi di dalamnya penuh dengan apa? Tulang. Ulat dan kebusukan. Jadi berulat berbusuk itu bicara kematian. Orang kalau udah mati kan akan berulat dan berbusuk. Inilah Yudas. Ya coba baca dulu nih. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ya. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Ya. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Pelbagai jenis kotoran. Ulat. Itu kan kalau dalam kuburan ulat dan kebusukan. Haleluya. Kematian saudara. Kuburan. Jadi kalau kita nggak lolos dalam hal kecil ini, kita bau kematian. Makanya nggak ada kebajikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Amin. Jadi jelas tadi, berapa orang saudara-saudara Yusuf yang datang membeli gandum ke Mesir? Ada 10 orang. Benyamin sengaja ditahan. Apakah ini kebetulan? Saya mau beritahu, tidak kebetulan. Tidak ada kisah di Alkitab yang ditulis secara kebetulan. Ini semua memiliki makna dan arti rohani yang dalam, yang kita harus gali dan pahami agar kita dapat praktekkan dalam hidup kita, dan hidup kita pun terpelihara dan diberkati Tuhan. Amin. Apa kebetulan juga harus segomer? Mana yang harus diambil oleh setiap orang Israel untuk seorang agar mereka bertahan hidup selama di padang gurun? Enggak kan? Apa kebetulan juga untuk membeli gandum harus menyuruh 10 orang saudara Yusuf? Dan sengaja Benyamin ditahan dengan alasan takutnya nanti di tengah jalan ada kecelakaan. Karena Yusuf sudah dianggap sudah meninggal. Haleluya. 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 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1/10 adalah ujian kejujuran. Kalau kita nggak bisa jujur kepada Tuhan, 1/10 hal kecil. Hal kecil. Apalagi yang lain. Dan ini akan kita bongkar tuntas hari ini. Bukan hanya sekedar 1/10, termasuk juga waktu kita. Ada juga persepuluhan waktu. Kalau dalam satu hari
24 jam Tuhan berikan kepada kita siang dan malam. Harusnya kita harus punya waktu 2,5 jam kurang lebih. Kita selalu berikan untuk saat teduh kita kepada Tuhan. Persepuluhan waktu. Tapi itu pun kita gak lolos. Kita lebih senang berada di tempat lain daripada di pelataran rumah Tuhan. Kita berbeda jauh dari Daud. Kalau Daud berkata, lebih baik bagiku 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi kalau kita enggak, tersiksa rasanya kalau sampai 2-3 jam di gereja mengikuti ibadah. Itu akan terasa tersiksa. Dan lebih baik rasanya kita bengong tak menentu di tempat lain daripada di rumah Tuhan. Itu yang terjadi selama ini. Ibadah dikemas sedemikian rupa sesingkat mungkin. Ibadah dikemas sedemikian rupa supaya disenangi banyak orang yang cukup sibuk waktunya di luar sana. Sehingga mereka tidak cukup sibuk untuk Tuhan. Nah sekarang Tuhan buat, Tuhan izinkan si corona datang. Dilumpuhkanlah semua sekarang pekerjaan usaha bisnis manusia. Dan kalaupun kita kerja di rumah dibuatnya. Supaya apa? Waktu kita 24 jam. Nah sekarang menjadi pertanyaan. Setelah dalam kondisi seperti sekarang. Waktu yang cukup banyak sekarang di rumah buat kita untuk merenung dan mencari Tuhan. Apa yang kau lakukan di hari-hari ini? Renungkan itu baik-baik. Kalau kita ingin hidup dalam kebaikan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Ingat baik-baik. Kita harus tinggal di dalam penggembalaannya Tuhan.